Lanjut Ya, ke loyal. ya. Loyal lebih ke fokusnya di sarana dan prasarana ya, di bagian umum ya kan. Lebih ke dimana ketika melakukan pengawasan itu kan seringkali dilakukan ke tempat terpencil, misalkan di irigasi gitu kan, masuk ke daerah persawahan atau daerah ke apa ke perhutanan gitu kan, ke hutan-hutan masuknya itu ke irigasi, di mana para pegawai juga melakukan pengawasan dengan keterbatasan. Kadang lokasinya tuh belum diketahui sih ya, titik lokasi yang tepatnya teh, sehingga harus mencari tahu dulu. Terus kumanya nyar-nyar lah jalan gini itu nama, soalnya kan jadi Turun lapangan lokasi gitu. anu umum sarana prasarana mohon Oh, sarplasma ka irigasi. Jadi kadang pembuatan irigasi nanti dilakukan tahun 80-an. Kita kan harus data ukuran panjang luas negara itu kan. Nah, kita harus datang langsung ke sana, diukur, didokumentasikan tanpa tahu lokasi persisnya di mana. Jadi pas kali itu teh nyari ya sepanjang ya relokan. Seperti itu Pak Indra, kalau loyalnya. Terus selanjutnya paling di Kalau ada yang mau mencairkan dana atau mengumpulkan laporannya gitu terkait keuangan itu ke BPKD. Nah, kebetulan kan saya bidang akuntansi dan pelaporan. Jadi pelayanannya itu sebatas ke rekon gitu loh. Jadi SKPD tuh tiap tanggal 1 sampai 10 lah itu harus rekon laporan untuk bisa mencairkan dananya gitu. Nah, berorientasi pelayanannya mungkin lebih ke apa ya? Kita itu lebih ke fokus pada kemudahan akses informasi keuangan. Jadi, sebentar. kasihna naon sip kade lain. SIPD. Nah, SIPD, kalau oh, kemarin kan tahun kemarin kan sip kade. SIPKD tahun Ya, sip kemarin. kade, sip kade. Ya. Nah, sekarang mah sudah beralih ke SIPD Oh, SIPD. gitu. Nah, jadi kita mah mungkin berorientasi pelayanannya lebih ke apa ya? Lebih ke memberikan Mudahan penjelasan kan banyak ya. pelaporan dari Bapenda ya, dari mana-mana gitu ya. Iya, sebuah unit kerja gitu kan mungkin masih banyak gitu operator yang kurang memahami cara ngejurnal atau gimana gitu ya. Kita itu lebih ke penjelasan ke merekanya gitu. Ya, oke. Akuntabel. Kemudian akuntabel itu komitmen terhadap konsistensi pelaporan keuangan. Kebetulan kan alhamdulillah gitu untuk Kabupaten Ciamis itu kan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama 12 kali berturut-turut gitu. Itu kan yang buatnya dari BPKD ya, laporan ininya konsolidasinya. Kemudian untuk kompetensi lebih ke mungkin alhamdulillah ya SDM ya di udah mulai sistem di BPKD-nya udah bisa kan baik lah. udah bisa. Ya gimana? Ini 2 bulan ini udah bisa kan pakai sip KD, sip PD? SIPD belum semua sih, soalnya fiturnya kan banyak ya. Jadi ya, fiturnya banyak ya. Masih berjalan lah. Ya. Selain itu SIPD juga kan ada aplikasi manajemen persediaan juga. Jadi kita harus mengecek persediaan dari semua unit kerja gitu. Kemudian harmonis itu lebih ke kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan BPKD. Iya. Yang antar bidang juga, antar unit kerja juga kan kita banyak berkoordinasi gitu terkait anggaran. Gimana? Unit kerja nanti mana we? Unit kerja itu SKPD gitu jadi semua kecamatan, semua dinas, semua badan gitu. Oke, untuk loyal mungkin lebih ke dedikasi tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab untuk kemajuan Kabupaten Ciamis. Adaptif, kami karena sering ada perubahan
peraturan gitu ya terkait pelaporan keuangan. Kita juga kayak banyak melakukan Zoom gitu untuk penyesuaian terkait pelaporannya harus seperti apa. Webinar. Bener. Ya, webinar. Ya kayak gitulah sering ada gitu, Iya. Kolaboratif. Terus Kolaboratif lebih ke ini sih kayak ya yang tadi sih lebih ke kayak antar unit kerja itu kan banyak yang harus dibahas gitu ya terkait laporannya, jadi lebih ke koordinasi ke unit kerja sama mungkin ya udah itu aja seluruh perangkat daerah. ya. Oke. Pada kesempatan ini saya mau menampilkan nilai-nilai berakhlak pada Disduk Capil terutama di unit kerja bidang saya, bidang PIAK, pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Untuk poin berorientasi pelayanan, menempatkan kebutuhan, kepuasan dan kemudahan masyarakat sebagai prioritas utama. Contohnya seperti menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses gitu kan. Misal ada kotak pengaduan nih di tiap ruang antrian gitu kan, mau di luar ada gitu kan untuk ngambil tiket, kemudian ada di lantai 1 itu untuk akte dan sebagainya. Kemudian ada juga tuh yang ruang antrian di lantai 2 untuk pengambilan akte KTP gitu kan. Oke, untuk poin akuntabel di sini saya tidak menyalahgunakan akses ke database kependudukan gitu untuk kepentingan pribadi. Nah, itu kepentingan pribadi kalau saya gitu kan, kalau yang lain gitu kan. Oke, untuk yang kompeten di sini terampil menggunakan aplikasi SIAK yang administrasi kependudukan nasional karena terpusat, kalau ini tidak per daerah tapi terpusat. Jadi kita tuh hanya sebagai klien saja. Untuk mendapatkan datanya saja itu per 6 bulan dikirimnya, itu pun acak-acakan gitu. Nah, di sini kompetennya yaitu ya terampilah menggunakan aplikasi dan dapat memecahkan masalah yang ringan-ringan tanpa bergantung ke senior gitu. Kalau yang sulit gitu kan case-nya, nah itu baru nanya ke senior. Ini case gini harusnya gimana gitu. Apalagi kalau yang terkait akte-akte, nah itu banyak case-nya itu ya. Kemudian untuk poin harmonis di sini bekerja sama dengan baik dengan bidang lain. Nah, seperti tadilah sama bidang Dapduk atau bidang Capil gitu. Untuk loyalnya di sini kalau saya rela bekerja lembur biasanya karena udah dapat mandatnya ngurusin pelayanan online sebagai admin. Jadi kalau ada pengajuan yang belum diproses gitu dan udah 5 hari, biasanya udah 5 hari, kadang kan suka ada tuh di chat pribadi dari desanya tuh, di chat pribadi, ini pengajuan belum diproses udah 5 hari. Nah baru saya proses gitu, membantu operator yang lain tuh. Kemudian untuk yang adaptif di sini dengan sistem atau aplikasi baru. Nah ini untuk meningkatkan efisiensi maka ada aplikasi baru online yaitu Silancar pada Super Desa. Jadi di tiap desa kan ada tuh Super Desa. Nah, di situ ada penyematan menu untuk Disduk Capil untuk pengaduan. Jadi sekarang tidak hanya di tingkat kecamatan, di desa pun sudah ada untuk pelayanan adminduk gitu. Meskipun banyak yang memang belum memberitahukan kepada warganya bahwa di desa sudah bisa gitu. Karena untuk pilot projectnya aja itu kemarin cuma 4 desa 2 kelurahan gitu. Memang sudah banyak sih, udah setengahnya kali udah mulai menggunakan, meskipun tidak terlalu terlalu mengerti gitu. Karena ketika Zoom awal BIMTEK-nya itu memang sekabupaten, jadi bingung gitu.
orang-orang desa kayak bingung kumaha ieu teh kan gitu. Makanya ada bintek lanjutan per beberapa kecamatan gitu ya. Tuh, adaptifnya, ada pengembangan aplikasi baru online. Kemudian ada sisi kolaboratif. Nah, ini sisi kolaboratif tuh seperti harmonis sih. Jadi lebih ke saya sebagai admin itu membantu tuh rekan-rekan operator yang ada di sekitaran yang memang belum menguasai aplikasi online ini. Nah, gitu. Jadi membantu mengarahkan kalau case-nya begini harus gimana dan sebagainya gitu. Itu untuk yang saya. Nah, dari kelima ini ini Cacan ya? Windy belum. Windy belum ya? Oke, Windy. Oke, lanjut Windy dah. Belum. Baru masuk, maaf loading. Sok. Bagian Windy ya. Enggak. Lanjut ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, yang ketiga, setiap penggunaan anggaran baik untuk operasional pemberian sarana transportasi maupun pembangunan infrastruktur perhubungan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Misalnya pelaporan kegiatan rutin. Tuh di Dinas Perhubungan kan ada bagian lalu lintas yang lalin. Jadi harus adalah pelaporan setiap kegiatan, misalnya ada kegiatan besar, acara Bupati Ciamis, kunjungan kemana gitu. Nah, itu didampingi sama Disub. Nanti buat lalu lintasnya, pengaturan lalu lintas. Nah, untuk yang kepenten, pegawai dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas keterampilan terutama dalam hal regulasi teknologi transportasi. Nah, salah satunya pemanfaatan sistem digital CCTV ATCS. Nah, di mana di ATCS itu memantau arus lalu lintas. Jadi kayak misalnya kalau ada kemacetan atau ada yang nggak pakai helm tuh, ada yang suka bilang kan, pada bapak yang tidak pakai helm, cina kayak gitulah. Ya. Baik, setelah pemaparan dari semua peserta, hasil voting adalah yang paling sesuai dengan berakhlak, yaitu dari materi pemaparan Ibu Windy, di mana di situ dalam berakhlak di Dinas Perhubungan. Untuk poin pertama berorientasi pelayanan. Di situ pegawai Dinas Perhubungan selalu berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat pengguna transportasi. Contoh praktiknya adalah memberikan informasi jadwal, rute, dan tarif angkutan umum secara jelas, mudah, dan ramah. Kemudian poin akuntabel, di situ contohnya adalah pelaporan kegiatan rutin seperti operasi lalu lintas dan pengawasan terminal. Kemudian ada menindak pelanggaran lalu lintas sesuai prosedur tanpa pungutan liar. Kemudian poin kompeten adalah pegawai dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan. Contoh praktiknya yaitu mengikuti pelatihan keselamatan transportasi dan manajemen lalu lintas. Untuk poin harmonis, di situ membangun hubungan kerja yang saling menghormati, yaitu contoh praktiknya menciptakan suasana kerja kondusif dengan komunikasi yang sehat. Untuk poin loyal, menjaga kehormatan instansi dengan bekerja sesuai aturan dan mendahulukan kepentingan masyarakat. Contoh praktiknya, siap bertugas di lapangan meskipun di hari libur, seperti saat operasi Natal, Tahun Baru, dan Idul Fitri. Untuk poin adaptif, di situ Dinas Perhubungan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Contoh praktiknya, penerapan e-parking dan aplikasi informasi lalu lintas berbasis digital. Kemudian ada inovasi pelayanan publik, misalnya integrasi aplikasi transportasi dengan pusat informasi kota. Poin terakhir, poin kolaboratif, yaitu melibatkan berbagai pihak untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan lancar, juga bekerjasama dengan kepolisian, TNI, Satpol PP, dan relawan dalam pengamanan lalu lintas. Berikut adalah alasan peserta kenapa memilih materi Dinas Perhubungan ini. Yang pertama, dari saya sendiri,
Ini menurut saya dalam memilih tema berakhlak pada Dinas Perhubungan ini karena contoh dan penjelasan yang disampaikan pada setiap poin itu mudah dimengerti, sesuai dengan fakta, interaktif, dan beragam. Ini sangat menarik sebagai penambahan wawasan terkait apa yang dikerjakan dan apa inovasi yang dibuat oleh Dinas Perhubungan tersebut. Kemudian untuk alasan selanjutnya, silakan Ibu Sri. Baik, terima kasih moderator Pak Firdi. Tadi juga saya sangat tertarik dengan penjelasan Bu Windy terkait dengan penerapan core value ASN berakhlak di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Adapun mengapa saya tertarik dan mengapa saya memilih Dinas Perhubungan menjadi dinas yang dipilih dalam kelompok kami, yaitu karena tadi seperti yang dijelaskan Pak Virgi dirangkum tadi bahwa semua nilai core value ASN yang sudah dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sudah sangat baik dan sudah sangat dapat melayani berorientasi pada masyarakat, sehingga kita sebagai warga sudah bisa merasakan tadi inovasi-inovasi yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Nesa, silakan. Ibu Nesa, mangga. Oh iya, maaf, mic-nya belum on. Ya, terima kasih Pak Virgi untuk waktunya. Jadi menurut saya dari pemaparan Teh Windy, penerapan berakhlak yang paling sesuai itu pada Dinas Perhubungan. Nilai berorientasi pelayanan terlihat ketika petugas Dishub memberikan informasi yang secara baik dan juga jelas dan ramah gitu. Kemudian dari nilai adaptifnya tampak dari penggunaan teknologi, misalnya penerapan sistem parkir berlangganan yang memudahkan masyarakat. Dari nilai berakhlak tersebut bisa jadi bukti nyata bahwa pelayanan publik bisa lebih efektif jika berlandaskan core value ASN. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya alasan dari Bapak Rijal, enggak? Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Budi atas kesempatannya. Sama seperti sebelumnya ya, alasan saya memilih pemaparan dari Ibu Windy mengenai penerapan berakhlak ya karena terlihat penerapan berakhlak di Dishub ini sudah berjalan baik ya, mulai dari pelayanan publik di bidang transportasi, pelayanan ujikir, pemanfaatan teknologi ATCS serta CCTV gitu kan. Kemudian kerjasama yang terlihat antara kepolisian dan TNI dan Dishub juga sudah berjalan sedemikian rupa dengan baik. Kemudian dilihat juga dari loyalitas pegawainya yang tampak pada saat para pegawai pada saat bertugas di hari libur di arus mudik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan berakhlak di Dishub ini tidak hanya mendukung pelayanan publik, tetapi juga menjadi teladan bagi ASN dalam integritas, profesionalisme, dan kepedulian masyarakat. Mungkin itu, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kemudian untuk rangkumannya, berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh masing-masing peserta, bahwa nilai-nilai berakhlak yang ada pada lingkup Dinas Perhubungan itu bagus, menarik, beragam, serta secara langsung berhubungan dengan pelayanan publik seperti pengaturan lalu lintas, kemudian perizinan kendaraan bermotor (PKB) dan pengawasan angkutan umum, di mana Dishub bisa langsung melatih integritas, profesionalisme, dan akhlak pelayanan yang berdampak nyata bagi keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih untuk semua yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.